sempat jadi calon wakil presiden Jokowi tahun 2019, namun kan batal tiba-tiba nih. Apa yang lu nilai dan rasakan akan kinerja Bapak Mahfud MD untuk negara kita saat ini setelah ada kegagalan gitu kan? Karena sebelumnya dia sangat bersemangat untuk jadi di posisi wakil presiden ini kan, akhirnya gagal. Tapi gimana nih setelah tidak mendapatkan apa yang diinginkan, kinerjanya? Gimana kinerjanya? Iya, sekarang ini. Seperti yang ku bilang tadi, Pak Mahfud pribadi yang berjiwa besar. Mungkin itu juga yang jarang dimiliki sama orang yang berjiwa besar itu tidak akan menyimpan kebencian, tidak akan menyimpan dendam. Orang yang berjiwa besar itu selalu menerima dengan hati yang tulus setiap kegagalan. Jadi menurutku walaupun kemarin itu gagal untuk menjadi wakil presiden, tapi itu tidak mempengaruhi kinerjanya pada saat dia jadi menteri sekarang. Yang aku rasakan total dan loyal, benar-benar tidak mempengaruhi. Kalaupun tadi ada kalimat bahwa dia sudah tidak berkeinginan untuk jadi presiden lagi, ya kan itu kan tadi, itu bukan karena kekecewaan, tapi karena memang kesadaran. Jadi enak kalau ngadapi orang yang berjiwa besar mah. Enak diajak ngomong, enak diajak siapapun yang berjiwa besar ya di Indonesia ini, siapapun orangnya pasti enak. Berjiwa besar jarang dimiliki. Ya jarang, karena setiap manusia siapapun itu pasti punya keinginan untuk menjadi sesuatu. Dan setiap keinginan itu belum tentu bisa kita capai. Akan sangat kecewa kalau kita tidak berjiwa besar. Karena tujuan berjiwa besar itu justru supaya kita tetap dalam kesadaran dan tetap mencari alasan atau memikirkan kenapa gagal. Yang gunanya nanti bisa diperbaiki gitu. Tapi kalau yang tidak berjiwa besar tuh ketika gagal menuduh-nuduh. Ketika gagal menuduh-nuduh, menyalah-nyalahkan. Itu. Jadi orang-orang yang kalah akan sesuatu dalam segala hal kemudian menyalah-nyalahkan efek dari kegagalannya, menuduh-nuduh efek dari kegagalannya, itu tanda orang yang tidak berjiwa besar. Dan orang yang berjiwa besar itu selalu patokannya nih gini. Misalkan aku mau nyalon jadi presiden nih. Terus gagal, tapi aku tahu kegagalanku ini bukan karena hal yang benar. Tapi karena aku berjiwa besar tetap aku terima. Kenapa tetap aku terima? Karena orang berjiwa besar itu selalu berpikir kebenaran tetaplah kebenaran. Suatu hari akan terlihat. Nah itu gunanya jiwa besar itu. Meyakini siapapun yang berjiwa besar di Indonesia ini atau di dunia ini pasti meyakini satu hal. Kebenaran tetaplah kebenaran. Tapi kalau orang yang tidak berjiwa besar, tidak terima akan kegagalannya, ya pasti menuduh-nuduh, menyalah-nyalahkan, mengadu domba, menjelek-jelekkan, sudah pasti itu. Sama sekali aku tidak merasakan
tentang Pak Mahfud ini ya. Hmm. Misalkan di pemerintahan dia sekarang jadi menteri, misalkan mengurangi kinerjanya, mengurangi tanggung jawab, mengurangi kedisiplinan, enggak. Benar-benar total untuk negara ini. Kebetulan dia jadi menteri di pemerintahan yang saat ini. Gitu. Kalau tidak berjiwa besar, mana mau dia jadi menteri, Mas? Ya. Kan itu kan detik-detik heboh kan? Iya. Kalau Detik-detik terakhir. ya kalau tidak salah bahkan ada kabar sudah disuruh siapkan baju kan. Iya. Nah kalau bukan karena berjiwa besar, manalah mungkin pasti sakit hati. Dan aku tidak merasakan dia sakit hati. Gitu. Yang kedua, manusia itu tidak akan berjiwa besar kalau tidak berhati baik. Jadi yang bisa berjiwa besar hanya yang hati baik. Iya, orang yang berhati tidak baik tidak mungkin berjiwa besar. Jadi jiwa besar itu terjadi karena berhati baik. Diakui atau tidak. Nah kalau ada yang tidak mengerti juga yang ku sampaikan, tolong pertanyakan dia manusia apa bukan. Ya kalau masih ada yang tidak ngerti kan, sekali lagi ku ucapkan ya. Kadang ada yang komen sembarangan kan. Gitu. Biarin rame itu. Ya nggak apa-apa. Jadi manusia itu tidak akan berjiwa besar kalau tidak berhati baik. Atau kubalik, jiwa besar itu hadir karena berhati baik. Siapapun di muka bumi ini tidak akan berjiwa besar kalau tidak berhati baik. Sebagai menteri yang membantu kinerja presiden. Ya. Bagi orang-orang yang ingin ikut andil dalam pemerintahan, posisi sebagai menteri ini kan sudah pasti sangat penting. Mesinnya. Ya, posisi yang membanggakan. Atau bahkan posisi yang menggiurkan. Apa sih sebenarnya tanggung jawab seorang menteri dan sisi tidak enaknya sebagai menteri yang banyak orang awam kayak gue nih tidak mengerti. Gue gak ngerti, makanya gue nanya gitu. Sisi tidak enaknya adalah hidupnya atau orang yang terlibat langsung dalam pemerintahan hidupnya didedikasikan untuk negara ini, apapun itu. Nah kalau tidak punya kecintaan yang dalam terhadap tanah air ini, akan berat jadi seorang menteri. Karena mau tidak mau ketika sudah jadi menteri itu, detik itu juga dia mendedikasikan hidupnya buat tanah air ini. Bagaimana tanah air ini maju dengan dengan ruang lingkupnya ya. Dengan ruang lingkupnya. Misalkan menteri agama, menteri ekonomi. Itu. Terus menteri itu mesin. Mesin. Menteri itu alat penggerak di ruang lingkup masing-masing. Nah, kalau tidak bergerak sesuai aturannya, mesinnya mati sebelah. Ya akan rusak mesin itu. Jadi posisi seorang menteri itu ya penentu pemerintahan itu berjalan baik atau tidak baik. Jadi jangan siapapun punya hak untuk jadi menteri. Siapapun itu, termasuk lo. Tapi sebelum jadi menteri, ya harus benar-benar mengerti posisinya. Hal paling utama untuk jadi seorang menteri atau apapun yang berperan penting akan negara ini, niat untuk memajukan negara ini. Itu dulu. Karena walaupun kita ahli, kalau niat kita tidak baik akan negara ini akan jadi tidak baik.
Berawal dari niat. Ya Pak Mahfud ini salah satu anak bangsa yang berhati baik. Jadi di diri manusia itu ada yang namanya hati. Baik hatinya. Baik semuanya. Jahat hatinya, jahat semuanya. Setelah skill ya, jadi skill itu sarana. Kemampuan itu sarana. Sarana untuk kita sampai kemana. Tapi penentunya tuh hatinya. Kalau hatinya jahat, ya akan jahat. Menggunakan kemampuan. Kalau hatinya untuk tujuan yang jahat gitu iya. ya. Kalau hatinya baik, dia akan baik menggunakan kemampuan. Seperti yang aku bilang tadi, tidak akan berjiwa besar kalau tidak berhati baik. Tidak akan disiplin kalau tidak berhati baik. Tidak akan punya rasa tanggung jawab yang tinggi kalau tidak berhati baik. Nah, mumpung ini mau menuju pemilihan presiden kan, biar bisa membedakan gitu. Gimana sih cara membedakan orang yang menggunakan skill dengan niat yang baik dengan orang yang menggunakan skill tapi niatnya tidak baik gitu. Tampilannya atau dari gerak-geriknya atau dari apanya yang bisa kita nilai gitu. Kesederhanaan dan simpel. Simpel dan sederhana. Dalam kehidupan, dalam berbicara gitu Ya, ya. dalam penampilan, dalam apa yang dia punya, dalam berbicara. Sederhana dan simpel. Itu kalau yang menggunakan skill dengan hati yang baik. Menurutmu orang yang ruwet itu baik gak sih? Orang yang ribet baik gak sih? Nyusahin lah pasti. Nah, orang yang tidak tahu ujung pangkalnya mau kemana, ada maunya. Berhati baik gak sih? Setahu gue, nggak usah gue deh, setahu aku. Salah satu ciri orang yang menggunakan, sekali lagi menggunakan kemampuannya dengan niat yang baik, simpel dan sederhana. Ada nggak sih orang yang jahat mau hidup sederhana? Jahat itu kan karena ingin megah, jadi jahat. Jadi jahat itu karena ingin hebat, ingin mendapatkan kemegahan, ingin mendapatkan nama, tapi tidak punya kemampuan, tidak mau berproses, jadi jahat lah. Ada nggak orang jahat yang hidupnya sederhana? Kalaupun menutupi dirinya dengan kesederhanaan, tetap terlihat kayak dibuat-buat. Aneh ya? Iya. Tapi kalau orang sederhana, itu tidak bisa dibohongi. Bukan karena murahnya pakaiannya, bukan. Terasa orang sederhana itu. Orang simpel dan sederhana itu terasa. Diakui atau tidak. Kalau ada orang tidak bisa melihat sesuatu yang simpel dan sederhana itu baik, itu tanda gelap hatinya, kan gitu. Jadi siapapun yang, oh dia simpel orangnya, dia sederhana, tapi
merasa Ngeliatnya agak aneh aneh. ngelihatnya tuh. Oh, itu berarti ngebungkus saja karena kan supaya dinilai apa. Tapi orang yang membungkus dirinya cepat atau lambat pasti kelihatan. Ya pasti kelihatan pada akhirnya. Kan seperti yang ku ceritakan sebelumnya bahwa awal itu menentukan akhir. Kalau hati kita ini putih, ditutupi dengan apapun, selain putih akan kelihatan putih. Kelaknya nanti. Kalau hati kita ini hitam, dibagusin dengan apapun, pada akhirnya akan kelihatan hitam. Hidup kita ini diakui atau tidak, dirasakan atau tidak, ada saksi. Nah, saksi itulah nanti yang akan mengantarkan siapa sebenarnya kita. Kan ada cerita nyata. Cerita nyata kan tidak akan pernah bosan ditonton. Ada nggak orang nonton film yang true story, cerita nyata, bosan? Gue enggak. Nah, ya siapapun pasti enggak, namanya cerita nyata. Tapi sehebat apapun yang namanya sandiwara, ya ujungnya bosan juga, namanya dibuat-buat. Sandiwara itu kan kata lain dibuat-buat. Terus sampai kapan mau dibuat-buat? Nah, aku melihatnya, merasakannya, Pak Mahfud ini salah satu pribadi yang sederhana. Pribadi yang simple. Aku melihatnya Pak Mahfud ini, merasakannya, di luar dan di dalam sama aja. Apa yang ditampilkan ke publik dan di balik itu sama saja. Satu lagi, dia kalau tidak suka ya tidak suka, ngomong. Kalau suka ya ngomong. Bukan pribadi yang terlihat baik di depan, tapi ternyata di belakang seperti apa. Suka dan tidak suka dengan alasan yang jelas. Iya, saya tidak suka karena ini, saya suka karena itu. Jangan salah aku membaca begini nih, dikatakan bahwa aku senang atau suka dengan Pak Mahfud. Aku diberi Tuhan kemampuan untuk melihat dan membaca. Ya, apa yang kulihat dan kubaca itu secara objektif. Jadi tidak ada urusan bukan karena menyukai ini, yang ini tidak menyukai, enggak lah. Karena bagaimanapun, apapun yang aku sampaikan di sudut pandang ini, seperti yang kujelaskan sebelumnya, dari sejak sudut pandang ini dibuat, sampai kapanpun akan ada tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Aku lebih takut dengan Tuhanku daripada dengan sesamaku. Kan gitu. Jadi apa yang ku ceritakan di sudut pandang ini, ya itu yang kulihat dan kudengar, itu yang kulihat dan kurasakan. Dan ya pokoknya intinya kalau bicara tentang Pak Mahfud, tidak akan mau jadi seorang menteri setelah mendengar kabar mau jadi wakil presiden, kalau bukan karena berhati baik dan berjiwa besar. Makanya diakui atau tidak, siapapun yang mendengar penjelasannya pasti tidak bisa bohong bahwa masuk ke hati. Ya, kalaupun ada yang tidak suka akan penjelasan Pak Mahfud, menurutku karena benci.